persamaan diferensialnya. Ini adalah persamaan diferensial Cauchy-Euler di sini karena ini kita punya x kuadrat, ini untuk turunan kedua, ini kemudian x-nya pangkat 1, di sini turunan pertama, kemudian ketika y pangkat 0, nah di sini x-nya juga pangkat 0, kemudian ini gx-nya bentuknya adalah fungsi ln x. Sehingga ini adalah PD Cauchy-Euler. Nah, kemudian di sini kita akan menyelesaikannya dengan substitusi. Kita misalkan x sama dengan e pangkat t. Nah, dari sini berarti kita bisa peroleh bahwa ln x ini adalah t di sini. Kemudian kita memerlukan turunan nilai dari ini karena kita butuh turunan kedua dan kita butuh turunan pertamanya di sini. Nah, jadi kita akan minta bantuan untuk aturan rantai ya, mencari turunannya. Jadi dy per dx itu bisa kita cari dengan aturan rantai ya. dy per dt kita kalikan dt per dx di sini. Nah, di sini berarti kita mencari dy per dt dulu, dy per dt. Nah, kemudian dx per dt kita bisa peroleh dari sini. Dari sini berarti kita peroleh di sini turunannya dari ln x itu adalah 1/x dx, ini sama dengan turunannya t berarti dt. Sehingga kita punya nanti di sini berarti di sini untuk dt per dx-nya kita peroleh di sini bisa dikalikan dengan 1/x ya dari hasil ini tadi. Dari ini tadi yang kita punya fungsi di atasnya ini tadi ya. Nah, sehingga di sini bisa kita tulis atau biar lebih jelas kita tulisnya begini aja ya, 1/x dy per dt. Nah, kita juga butuh di sini adalah turunan keduanya di sini karena kita punya ini yang kita cari sampai turunan kedua. Nah, berarti ini adalah turunan dari turunan pertama. Dy per dx. Nah, dari dy per dx itu yang sudah kita peroleh di atas ini tadi. Jadi 1/x dy per dt. Ini fungsinya turunan dari fungsi perkalian u dikali v. Jadi bisa kita bayangkan ini u, ini v. Kita turunkan dulu ya. U-nya diturunkan, v-nya ditahan, ditambah u-nya yang dipertahankan, kemudian v-nya diturunkan. Jadi kita kerja dengan turunan perkalian itu ya. Nah, 1/x turunan dari 1/x di sini adalah min 1/x kuadrat. Kemudian yang kita tahan di sini dy per dt. Kemudian ditambah dengan 1/x-nya kita biarkan. Kemudian ini kita turunkan sekarang terhadap x ya. Nah, ini mungkin jika rekan-rekan ingin menurunkan dy per dt-nya berarti di sini kita punya misalnya ini ya. Rekan-rekan misalnya punya fungsi f diturunkan terhadap t, ini kan turunannya menjadi df per fungsi f diturunkan terhadap x ya, mohon maaf ya, ini terhadap x. Nah, ini berarti menjadi bisa rekan-rekan gunakan aturan rantai df per dt dikalikan dt per dx. Nah, jadi kita bisa pandang di sini f-nya itu adalah dy per dt-nya sekarang. Nah, sehingga turunan dy per dt terhadap x di sini adalah ini ya, d per dt dari dy per dt. Nah, di sini dikalikan dengan dt per dx. Di sini kita gunakan konsep ini ya. Sehingga ini bisa kita rapikan, ini menjadi min 1/x kuadrat dy per dt, kemudian ditambah dengan di sini menjadi 1/x ya, 1/x, kemudian ini kita bisa tuliskan bentuk ini menjadi d kuadrat y dt kuadrat, kemudian dikalikan dengan dt per dx-nya, rekan-rekan tadi bisa peroleh dari sini ya, turunan ini tadi, dt per dx-nya di sini adalah 1/x. Nah, jadi ini jika kita rapikan, ini yang negatif saya bawa ke belakang ya, yang positif saya bawa ke depan, 1/x kuadrat
D kuadrat Y dt kuadrat dikurangi 1/X kuadrat dy per dt di sini. Nah, ini adalah turunan keduanya. Jadi kita gunakan, tadi kita butuh turunan pertama, di sini kita juga butuh turunan kedua. Kemudian hasil ini tadi ada turunan pertama dan turunan kedua. Kita ingat-ingat ya, ini yang untuk dy per dx, ini turunan pertamanya. Kemudian turunan keduanya kita peroleh dari sini tadi, ini ya, di sini. Nah, ini kita substitusikan kembali ke dalam soalnya, ke dalam PD Cauchy-Euler yang pertama ini tadi. Jadi sekarang kita peroleh di sini. Nah, ini kita substitusi ke sini, maka hasilnya di sini adalah substitusi ke dalam PD. Di sini diperoleh menjadi 1/X kuadrat, kemudian turunan keduanya yang ini tadi ya, ini turunan kedua, kita kalikan dengan bentar, ini tadi X kuadrat ya, PD-nya ya. X kuadrat, nah ini dikalikan dengan 1/X kuadrat D kuadrat Y dt kuadrat, kemudian dikurangi 1/X kuadrat dy per dt. Nah, dikurangi X dikalikan di soalnya tadi dy per dt ya. Dy per dx-nya ya, dy per dx ini adalah ini ya, 1/X dy per dt. Jadi di sini dikalikan dengan 1/X dy per dt, kemudian ditambah dengan Y tadi. Nah, di sini ditambah dengan Y, ini sama dengan ln X di sini. Jadi di sini rekan-rekan peroleh ditambah dengan Y, Y-nya tetap ya, sama dengan ln X. Ln X-nya tadi bisa kita misalkan menjadi T di sini. Nah, ini adalah gunanya kita gunakan substitusi E pangkat T. Jadi di sini ada bentuk-bentuk yang bisa menyederhanakan PD itu ya. Jadi kalau di sini X, di sini 1/X, di sini X kuadrat, di sini 1/X kuadrat di sana. Nah, kemudian bentuk ini tadi ln X. Nah, ini kita dengan pemisalan tadi kita dapatkan dia T. Nah, di sini berarti bisa kita peroleh, ini kita kalikan, berarti ini menjadi hasilnya adalah turunan keduanya, kemudian dikurangi dy per dt ya. Nah, kemudian dikurangi, yang ini sekarang dy per dt. Nah, ditambah y sama dengan t di sini. Nah, ini jika kita sederhanakan lagi, ini menjadi d kuadrat y dt kuadrat dikurangi 2 kali dy per dt ditambah y sama dengan t. Nah, sampai di sini rekan-rekan kembali peroleh PD tingkat tinggi dengan koefisien konstan. Nah, di sini berarti rekan-rekan gunakan metode yang sebelumnya diperoleh, kita bisa pakai operator pemusnah atau menggunakan variasi parameter. Nah, karena di sini kita punya dia T ya, T ini bisa langsung menggunakan operator pemusnah. Nah, kita akan mainkan itu untuk menyelesaikan PD ini tadi ya, PD tingkat tinggi, khususnya ini tingkat 2 ya, dengan koefisien konstan. Jadi memang substitusi X sama dengan E pangkat T tadi membawa PD Cauchy-Euler-nya ke dalam koefisien konstan di sini. Nah, di sini bisa rekan-rekan gunakan langsung ya persamaan karakteristiknya, karena turunan kedua ini dengan operator pemusnahnya, ini bisa rekan-rekan tulis menjadi ini turunan kedua, turunan pertama ini Y, berarti rekan-rekan bisa tulis untuk sebelum operator pemusnah kita bentuk dalam operator diferensial D dulu ya. Di sini berarti turunan kedua D kuadrat min 2D berarti ya. 2D kemudian ditambah dengan 1 ya di sini. Nah, dikenakan terhadap Y ini sama dengan T. Nah, kemudian rekan-rekan ingat ini untuk memusnahkan T atau untuk menghilangkan T di sini, maka rekan-rekan butuh berarti turunan kedua ya. Karena ini T, maka T. Nah, ini anihilatornya atau kita tulis di sini ya.
kita tulis di sini biar lebih jelas nanti. D, ini turunan ya, dikenakan terhadap T. Nah, ini hasilnya nanti 0 di sini. Ini hasilnya 1 dulu ya, tapi jika turunan kedua kita kenakan terhadap fungsi T, maka hasilnya jadi 0. Jadi di sini yang rekan-rekan perlu perhatikan adalah variabel kita sekarang adalah Y dan T, bukan lagi Y dan X di sini ya. Jadi turunan kedua dari T itu akan bernilai 0 nanti. Nah, maka di sini operator pemusnahnya adalah turunan kedua nanti. Jadi kita punya, di sini kita kalikan dengan operator pemusnah, maka atau kita tulis di sini ya, operator pemusnah T adalah D kuadrat sini ya, sehingga rekan-rekan peroleh di sini D kuadrat 2D plus 1, nah dikalikan operator pemusnah ya, D kuadrat Y, ini adalah D kuadrat T di sini hasilnya. Nah, di sini berarti rekan-rekan peroleh persamaan karakteristiknya ya. Diperoleh persamaan karakteristik. Nah, di sini berarti menjadi apa ini? M kuadrat min 2M plus 1 dikalikan dengan M kuadrat sama dengan 0. Nah, hati-hati nanti berarti dari persamaan diferensial ini ya. Persamaan diferensial ini rekan-rekan nanti peroleh yang ini adalah dari PD homogennya. Nah, yang ini dari operator pemusnahnya. Jadi ini nanti yang akan bersesuaian dengan YC, solusi yang komplementer, ini nanti yang akan ke arah solusi partikulirnya nanti. Nah, ini kita faktorkan dulu ya. Ini hasilnya berarti M min 1 kuadrat, kemudian N kuadrat sama dengan 0. Di sini berarti diperoleh M1-nya di sini 1, M2-nya juga 1 ya. Jadi akarnya di sini kembar ya. M3-nya 0, M4-nya di sini juga 0. Nah, di sini untuk solusi sementara dari PD yang linear homogen dengan linear non homogen dengan koefisien konstan dulu ya, yang masih dia dalam T tadi. Kita punya Y-nya di sini adalah C1Y1, kemudian ditambah C2Y2 sampai dengan C3Y3, C4Y4 ya di sini. Di sini kita ingat bahwa Y1 kita untuk memperoleh PD linear dengan koefisien konstan ini sampai bertemu persamaan karakteristik Y kita, di sini pemisalannya adalah sebenarnya E pangkat MT ya. MT karena tadi fungsi PD kita di sini yang kita selesaikan ini sebenarnya adalah fungsi dalam T, ingat ya ini. PD yang kita pegang selanjutnya di sini ini fungsinya dalam T ini tadi. Nah, nanti harus kita kembalikan ke X pada akhirnya. Jadi sementara di sini adalah MT di sini, E pangkat MT. Jadi di sini kita hati-hati karena di sini ada yang kembar tadi berarti C1, C2-nya ini ada pengalinya T. Nah, kemudian di sini C3, C4-nya di sini ada pengalinya T karena ini kembar. Nah, sehingga ini bisa kita susun ya. C1 E pangkat 1T, E pangkat T, begini kemudian T, C2 E pangkat T ditambah C3, ini pangkat 0, E pangkat 0-nya 1 ya, begini. Atau ini kita kalikan 1 begini biar jelas menulisnya. Kemudian T, C4, Y4-nya berarti juga E pangkat 0, jadinya 1. Nah, jadi di sini Y-nya kita peroleh C1 E pangkat T ditambah T, C2 E pangkat T ditambah C3 ditambah C4T di sini. Nah, rekan-rekan ingat lagi tadi, ini tadi yang ini diperoleh dari PD homogen, kemudian yang ini kita peroleh dari operator pemusnah. Nah, operator pemusnah itu yang akan kita bawa ke dalam persamaan partikulirnya ya. Jadi di sini ini adalah YC-nya. Nah, dari sini ini akan membawa kita ke dalam persamaan partikulir, di mana persamaan partikulir itu tidak boleh memuat konstanta. Jadi di sini akan kita cari lagi untuk persamaan partikulirnya di sini YP. Nah, di sini C3 ditambah C4T
Nah, kemudian kita kembalikan lagi nanti ke PD-nya ya. Di sini kita butuh turunan kedua dan turunan pertamanya ya. Turunan pertama dari YP di sini, dari Y-nya ini adalah apa ini? C4 ya. Turunan pertamanya C4, kemudian turunan keduanya berarti di sini 0. Nah, kemudian kita kembalikan ini ke dalam PD-nya, kita substitusi ke dalam PD yang masih dalam T ya, yang masih koefisien konstan tadi, D kuadrat Y, DT kuadrat min 2, dy per dt, apa tadi, plus Y sama dengan T tadi ya. Nah, kita substitusi balik ke sini. Nah, di sini bisa kita peroleh, berarti turunan keduanya ini 0 ya. 0 dikurangi 2, turunan pertamanya ini adalah C4, ditambah dengan Y-nya. Y-nya ini adalah YP-nya yang ini. Nah, kita kembalikan di sini berarti C3 plus C4T. Nah, ini sama dengan T. Nah, jadi jika kita hitung lebih lanjut, ini menjadi min 2C4 ditambah C3 ditambah C4 dari T, ini adalah T. Kemudian kita gunakan prinsip kesamaan di sini. Nah, ini konstantanya di sini 0, ini plus 0 begini ya. Kemudian koefisiennya dari T itu C4, ini koefisiennya dari T berarti 1. Jadi di sini kita peroleh min 2C4 plus C3 itu 0 dan C4-nya di sini 1. Nah, jadi kita peroleh di sini, kita substitusi berarti C3-nya menjadi 2 ya, 2. Dan C4-nya di sini 1. Nah, jadi kita peroleh YP-nya ini, sehingga YP bisa rekan-rekan peroleh, sehingga YP ini adalah C3 tadi ya, plus C4T, berarti 2 ditambah C4-nya 1. Nah, 2 plus T. Nah, jadi solusi umum PD yang masih koefisien konstan ya. Jadi solusi PD ini yang masih dalam bentuk T ya, D kuadrat Y dt kuadrat dikurangi ya, min 2 dy per dt plus Y sama dengan T adalah, nah Y sama dengan tadi C1, Y1-nya tadi apa? E pangkat T ditambah C2T E pangkat T. Nah, ini yang dari komplementer, ini yang dari partikulernya ya, ditambah 2 ditambah dengan T. Ini yang partikuler, ini yang komplementer. Nah, kemudian kita kembalikan, karena T kita tadi di awal, fungsinya kan harusnya dalam X ya, PD-nya ya. Ini masih dalam T. Nah, kita di awal, nah itu pemisalkannya tadi dari sini asalnya. Nah, sebentar, ini asalnya tadi dari ini tadi ya. Kita punya X-nya itu adalah E pangkat T. Nah, jadi T itu adalah ln X. Jadi semua kita kembalikan ke dalam bentuk X. Bentuk terakhirnya di sini. Nah. Jadi ini yang terakhir ya. Ini, bentar. Jadi solusi umum PD yang di soal, apa tadi, X kuadrat, yang soalnya itu adalah X kuadrat D kuadrat Y dx kuadrat dikurangi apa tadi, dikurangi X dy per dt tadi ya, ditambah dengan Y sama dengan ln X tadi ya, adalah ini yang PD yang di soal tadi. Nah, jadi solusinya ini, nah dari sini, tapi kita bawa tadi dengan substitusi yang X sama dengan E pangkat T. Nah, ini adalah Y C1X, nah, ditambah C2, nah T-nya berarti apa? Ln X ya. Kemudian E pangkat T itu adalah X, nah ditambah 2 ditambah T, ini berarti ln X. Jadi di sini jika kita rapikan bentuknya ya, ini menjadi C1X ditambah C2X ln X begini ya, ditambah 2 ditambah dengan ln X. Nah, ini adalah solusi umum dari PD Cauchy-Euler-nya.